warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaski Pratami dengan NIM 8040230322. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Risiko Sistem Informasi. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang area tata kelola teknologi informasi. Sebelumnya, tata kelola adalah proses untuk mengelola penggunaan teknologi informasi bagi sebuah perusahaan. Area tata kelola yaitu strategi alignment atau keselarasan strategi, yaitu keselarasan perencanaan teknologi informasi dengan tujuan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu value delivery atau penyampaian nilai, memastikan bahwa teknologi informasi dapat mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu resource management atau manajemen sumber daya. Yang terakhir yaitu frekuensi waktu. Audit internal bersifat berkala dengan menyeimbangkan pemeriksaan rutin dengan pemeriksaan mendalam. Sedangkan audit eksternal biasanya tahunan dengan memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam arti mengelola sumber daya teknologi informasi seperti infrastruktur dan aplikasi. Yang keempat yaitu risk management atau manajemen risiko. Dalam artian mengidentifikasi risiko, menanamkan tanggung jawab risiko pada setiap divisi. Yang kelima yaitu performance measure, mengukur dan mengawasi kinerja IT serta melakukan penyesuaian penggunaan dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu perbedaan antara audit internal dan audit eksternal. Audit internal dan audit eksternal memiliki 4 perbedaan, yaitu perbedaan berdasarkan pelaku, yang kedua yaitu berdasarkan tujuan, yang ketiga berdasarkan cakupan, yang keempat berdasarkan frekuensi waktu. Berdasarkan pelaku, audit internal dilakukan oleh unit perusahaan internal di dalam organisasi, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan anggota manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Audit internal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Sedangkan audit eksternal bertujuan untuk memberikan opini independen mengenai kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu berdasarkan cakupan. Audit internal meliputi keuangan, kepatuhan, operasi, dan manajemen risiko. Sedangkan audit eksternal berfokus pada laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang kerangka kerja dan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu KOBIT, kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk menjembatani kesenjangan kepentingan antara masalah teknis, risiko bisnis, dan pengendalian. ITIL yaitu kerangka kerja yang berfokus pada manajemen layanan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu ISO, kerangka kerja standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Yang keempat yaitu COSO, kerangka kerja yang diakui secara global yang mencakup manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan penipuan. TOGAF yaitu The Open Group Architecture Framework. Yang keempat yaitu penjelasan tentang 5 aktivitas jenis-jenis audit beserta contohnya. Yang pertama yaitu audit kepatuhan, yaitu memeriksa laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan bahwa mereka disusun secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Contohnya yaitu audit laporan keuangan tahunan perusahaan publik. Yang kedua yaitu audit operasional, memeriksa efisiensi dan efektivitas operasi suatu entitas
Contohnya yaitu audit proses pengadaan untuk mengidentifikasi potensi pemborosan. Yang ketiga yaitu audit kepatuhan, memeriksa apakah entitas mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku. Contohnya yaitu audit kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang keempat yaitu audit sistem informasi, memeriksa keamanan, integritas, dan efisiensi sistem informasi suatu entitas. Contohnya yaitu audit sistem informasi untuk memastikan bahwa data perusahaan terlindungi dari serangan siber. Kelima, audit manajemen risiko, memeriksa proses manajemen risiko suatu entitas untuk memastikan bahwa risiko teridentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif. Contohnya, audit manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko operasional.